Seorang dikatakan bahagia jika ini, 3 perkara ini selalu ada pada dirinya. Apa yang pertama itu? Jika diberi, dia bersyukur. Ya, jika diberi, dia bersyukur. Ya, jadi seberapapun Allah berikan kepada kita, kita bersyukur. Syukurnya kita Bapak sekalian, ini merupakan sebab Allah akan melanggengkan nikmat, bahkan Allah akan tambahkan. Jadi syukur itu merupakan apa? Merupakan nikmat yang sangat besar. Sampai kata para ulama, barang siapa mendapatkan nikmat dan dia berhasil bersyukur, bagaimana? Hendaklah kita bersyukur yang berikutnya. Syukur atas nikmat dan syukur atas dia bisa bersyukur. Iya, karena syukurnya kita tuh nikmat. Yang kedua kata beliau, wa idza tuliya sabara, jika dia diuji maka dia akan bersabar. Coba perhatikan. Ini kehidupan orang beriman. Selalu baik. Mendapatkan nikmat, bersyukur, itu kebaikan. Mendapatkan musibah, bersabar, itu pun kebaikan. Ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa ternyata ada pintu ibadah ketika kita mendapatkan musibah. Dengan apa? Dengan bersabar. Ya, itu jarang ini. Ini pintu kebaikan luar biasa ini. Sampai Rasul pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, ya, yang datang dari sahabat Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, diriwayatkan Muslim. Rasul mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullu khairun fala yakunu dzalika ilal mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Kenapa? Segala keadaan mereka baik. Bagaimana keadaannya itu? In asabatu sarra'u syakar fakana khairullah. Jika dia mendapatkan yang diinginkan, bersyukur, kebaikan untuknya. Wa in asabatu syarra'u sabar fakana khairullah. Jika dia mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan, dia bersabar, itu pun kebaikan untuknya. Karena Masya Allah ya, orang kalau tahu rahasia di balik suatu musibah, ya, Rasul kalau mendapatkan nikmat, ucapan beliau, alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sekali puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah sempurnalah kebaikan ini. Ketika mendapatkan sebaliknya musibah yang tidak diinginkan, ucapan Rasulullah, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kenapa? Rasul tahu di balik musibah itu ada apa? Bahwa ujian yang menimpa seorang hamba itu tergantung dengan kadar keimanan. Rasul pernah ditanya, Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an, wahai Rasul, manusia seperti apa yang paling berat ujiannya? Rasul mengatakan, al-anbiya thummal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Artinya apa? Semakin seorang ini mengikuti ajaran nabi, semakin dekat dengan sifat para nabi, semakin berat ujiannya. Yubtalar rajulu bihasabi dinihi. Seorang itu akan diuji dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabah ishtadda bala'uhu. Jika agamanya tebal, imannya kuat, akan berat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqah ubtuliya biqadri dinihi. Jika dia tipis imannya, maka akan diuji sesuai dengan kadar apa? Imannya tadi. Ya, wala yazalul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi bainan nasi wa laysa ali khati'ah. Dan terus musibah akan datang sampai kemudian dia ditinggalkan berjalan di atas muka bumi ini sedangkan dia tidak memiliki kesalahan dan dosa. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, wa idza adnaba istaghfar. Jika dia berbuat dosa, dia segera beristighfar. Jadi orang bertakwa itu cirinya bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa, tidak. Tapi sifat orang bertakwa itu kapan dia berbuat dosa, bersegera bertobat kepada Allah. Allah mengatakan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dan orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa, berbuat fahisyah, ya, atau berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, apa yang mereka lakukan? Dzakaru, ingat kepada Allah dan minta ampun kepadanya. Ini perhatikan, sifat orang bertakwa ini cepat segera minta ampun kepada Allah ketika berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa ini kalau dibiarkan ini menyebabkan kebinasaan. 3 perkara ini, mendapatkan nikmat bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah bersabar, dan ketika dia berdosa, berbuat dosa, segera bertobat kepada Allah. Apa kata beliau? Fa inna haula'i tsalath, sesungguhnya 3 perkara ini unwanus sa'adah. Ini merupakan lambang kebahagiaan. Sudah, kita punya 3 perkara ini ada pada diri kita, itu adalah hakikat ya kita mendapatkan kebahagiaan.